warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin ولا حضرة جميع أولئك الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ولا حضرة غادة الزمان وأوانه وسائر أولئك الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ولا حضرة الشيخ عبد الموت محمد نووي بن عمر الجاوي ولا حضرة الشيخ الإمام الحبيب حسين عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحب وسن إلينا ولد بالحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات ومؤمنين ومؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjut halaman 277. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Masih membahas tentang hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan dalam bab muamalah dan munakahah. Qala Sulaiman al-Jamal, berkata Syekh Sulaiman al-Jamal, yakni wa ahallallahu lakumul arbaha fit tijarati bil bai'i wasyira'i. Ayat yang terkait di atas itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dimaksudkan adalah bahwa Allah menghalalkan bagi kalian untung yang banyak, ya, mengambil keuntungan yang banyak fit tijarati, dalam proses dagang. Caranya bil bai'i wasyira'i, dengan jual beli. Tapi wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba, alladzi huwa ziyadatun fil mali, yang bentuknya adalah penambahan dalam harta, li ajri ta'khiril ajali, disebabkan karena penundaan temponya. Jadi beli sesuatu nih, kalau bayarnya tunai 1 juta, kalau bayarnya kredit jadi 2 juta. Nah, itu namanya takjil, ya, takhir namanya. Seharusnya itu yang demikian nggak boleh, ya, haram. Kalau memang mau dari awal kita bilang saya mau kredit nih gitu. Nah, itu bukan pilihan kalau tunai bayar 1 juta, kalau kredit bayar 2 juta gitu. Kita pilihannya dari awal adalah mau kredit gitu. Karena nanti ada berbagai macam kebutuhan. Nah, maka dalam kaidahnya dikatakan, ya, al-hajah tanzilu manzilatad darurah, ya. Hajat itu diposisikan sama dengan darurat. Wad darurat tubihul mahzurat. Sedangkan yang darurat itu diperkenankannya sesuatu yang haram. Nah, maka kita kalau belanja-belanja yang memang menjadi kebutuhan kita, sangat penting. Kalau nggak ada, aktivitas kita jadi susah gitu. Nah, itu dengan cara kredit mudah-mudahan masih dibenarkan tuh begitu. Tapi kalau yang sifatnya
untuk tersier gitu, sifatnya buat bangga-banggaan ya, ya sifatnya kekayaan begitu, pamer-pamer kaya jadinya. Ya, itu jadi haram akhirnya karena itu bukan ad-daruriyat namanya. Ad-daruriyat itu adalah kebutuhan pokok. Ya, ada ad-daruriyat, ada al-hajiyat namanya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Wa dzakara ba'dul ulama dan sebagian ulama menjelaskan al-farqa bainal bai'i war riba, perbedaan antara jual beli dengan riba. Faqala, maka sebagian ulama berkata, idza ba'a thawban, jika seseorang menjual pakaian, yusawi asyrah, ya, yang harganya 10, ya, bi isyrina, dengan harga 20. Artinya beli baju 10 tapi jualnya 20. Faqad ja'ala dzata thawbi muqabilan bisrin. Sesungguhnya ia telah menjadikan fisik pakaian sebagai imbalan dari 20 harga tadi itu. Ya. Jadi akhirnya ada imbangannya, ya, ada imbangannya, imbangan baju dan imbangan duit itu seimbang gitu jadinya. Walaupun belinya itu 10, anggaplah 10.000 gitu ya. Nah, beli baju 10.000 kan udah menjadi milik kita tuh, menjadi milik saya gitu misalnya. Kalau udah menjadi milik saya mau jual berapa ya? Berapa aja saya mau jual, yang penting orang yang beli setuju gitu. Ada keredoan dari pembeli berikutnya. Saya beli 10, saya mau jual 20. Yang mau beli mau nggak gitu aja ya. Kalau yang pembelinya mau dengan harga 20, ya 20.000 gitu misalnya, berarti baju yang sudah menjadi milik saya seimbang dengan harga 20.000 gitu ya. Nah, segala sesuatu yang ada imbalannya begitu tuh, nah itu masuk dalam kategori jual beli yang memang dibolehkan gitu ya, dibenarkan. Falamma hasalat taradi ala hadat taqabul, manakala terjadi saling redha ya atas perimbangan sedemikian ini, sara kullu wahidin minhuma muqabilan lil akhar fil maliyati indahuma, jadilah salah satu daripada keduanya itu ya menerima ya bagi yang lain di dalam hartanya ya di sisi kedua orang tersebut. Nah, jadi saya punya baju tadi itu ya, lalu saya jual 20. Nah, maka ya perimbangannya itu baju dan duit itu dianggap seimbang namanya, muqabil namanya ya. Artinya enggak ada lebihnya ya, enggak ada lebihnya. Emang saya mau harganya 20, si pembeli siap beli 20, jadi memang seimbang kalau begitu ya, tidak ada kelebihan dari baju dan uang gitu ya. Walaupun tidak misalihi syai'an wajib, maka tidaklah salah seorang di antara keduanya itu mengambil dari sahabatnya, dari temannya tadi sesuatu yang tidak ada imbalannya. Ya. Baju harganya 20.000, duitnya 20.000. Nah, itu namanya seimbang. Tapi kalau seandainya ya 20.000 ya, duitnya 20.000, tapi si pembelinya itu minta tambahin kaos kaki, ya. Nah, kaos kakinya itu kagak ada imbalannya tuh. Imbalannya itu yang seimbang harganya lagi gitu. Padahal kaos kaki itu harganya anggaplah 5.000 ya. Tapi dia mintanya begitu. Nih gua kasih 20.000 tapi gua minta baju dan minta kaos kaki. Nah, itu namanya udah nggak seimbang kalau begitu.
Berarti menyerahkan kaos kaki yang tanpa imbalannya itu, tanpa ada imbangannya gitu, itu kan mestinya jadinya 25.000 kalau begitu ya. Berarti bajunya 20, kaos kakinya 5.000, terus seimbangnya begitu tuh. Nah, baju seimbang tadi udah 20, kaos kaki nggak ada imbangannya. Nah, berarti ada lebihnya itu. Nah, ziyadah itu yang disebut dengan ziyadah. Sama idza ma'asyaratin. Adapun kalau dia menjual 10 dirham di China dengan harga 20, ya. Faqad akhadha al-'ashrah az-zaidah bighairi 'iwad. Maka dia telah mengambil 10 kelebihan tanpa ada penggantiannya. Ini jual duit nih sekarang nih kalian sekarang. Kasusnya apa yang sekarang kita alamin tuh, kalau ada di akhir bulan Ramadan tuh kan ada itu orang yang jual duit ya. Katanya sih tukar uang berapa ini, 10.000, 100.000. Tuh kalau kita hitung cuma 80.000 tuh tukarannya, ya. Padahal kan sama-sama duit, ya, sama-sama duit. Kecuali yang satunya bukan duit, itu dengan harga 100.000 dan satunya bukan duit tuh, mau lebih banyak mau lebih kecil sangat memungkinkan, boleh-boleh aja, yang penting ada keredoannya. Tapi ya duit saya bulat 100.000, duit orang ya 80.000. Nah 20.000-nya tuh imbalannya kemana tuh? Perimbangannya. Yang 80 sama 80 oke sama. 20 kurang, nggak ada itu dari si penjual duit tadi tuh ya. Berarti kan saya ngasih 100, dia ngasih 80. Kan tuh kagak ada perjanjian sebelumnya tuh, ya. Kagak ada istilahnya saling redo. Dan yang namanya menukar barang dengan bentuk yang sama nggak boleh ada kekurangannya, dan nggak boleh nggak ada kelebihannya. Beras merek Rojo Lele. Satu lagi apa ya yang kenal? Nah, Pandan Wangi, iya. Yang mahalan yang mana itu? Rojo Lele mahal ya? Anggap dah Rojo Lele seleter misalnya 10.000 gitu. Yang Pandan Wangi 8.000 tuh. Ini kalau ditukar, tukarnya sama-sama beras. Kagak boleh yang Pandan Wangi menambah beras ya lebih daripada 1 liter karena Rojo Lele harganya lebih mahal gitu. Kalau mau ditukar nih, tukar beras gitu misalnya ya, tukar beras, maka ya Pandan Wangi seleter, Rojo Lele juga seleter, karena itu sejenis gitu. Nggak boleh menukar barang yang sejenis lalu yang satunya dilebihi ya. Yang lebihnya ini imbalannya apa jadinya? Kan sama-sama beras ya. Sebab penambahan harga itu nggak boleh tanpa ada perimbangannya begitu ya. Kalau mau bagaimana? Kalau mau jual Rojo Lelenya ya. Jual Rojo Lelenya. Rojo Lele berapa tadi? 10.000 ya. Terus Pandan Wangi 8.000. Ya udah beli Pandan Wanginya 8.000, 2.000-nya masih milik dia tuh begitu. Itu benarnya begitu. Jadi yang seimbang tuh nggak boleh ya. Emas sama emas. Ada orang tuh misalnya, nih gue punya emas Arab Saudi nih, ya. Lu punya emas Bogor. Emas Arab Saudi ya 10 gram, emas Bogor 20 gram. Ya kagak boleh, ya. Sama-sama emas soalnya gitu ya. Nah, kalau mau ya jual emas yang lebih mahal untuk beli emas yang murah tadi itu ya. Nah, jangan ditukar tapi minta lebihan. Ya, ini namanya nanti menjadi riba. Nah, dulu tuh di kalangan orang Yahudi di Mekah, di Madinah, pasarnya begitu tuh modelnya. Ya. Ada barang yang bagus harus ya ditukar dengan yang jelek kan gitu misalnya, yang mutunya lebih kualitas keduanya ya, maka yang kualitas kedua harus lebih banyak daripada kualitas yang pertamanya gitu. Nah, itu nggak boleh. Korma sama-sama korma. Biar kormanya yang satu
Anggaplah kormanya segede-gede gini gitu. Yang satu piret-piret gitu segitu ya kan. Tinggal timbang ya, korma piret sekilo, korma yang gede-gede juga sekilo. Berapa jadinya? Di sini cuma 2 biji doang, di ini 100 biji. Yang penting sama-sama sekilo, nggak jadi masalah gitu ya. Beratnya sama-sama sekilo. Boleh ditukar tapi sama-sama beratnya. Nah itu nanti tidak ada ribanya kalau begitu ya. Wala yumkinu ayyuqala, dan tidak boleh dikatakan anal iwadha huwa al imhalu fi muddatil ajali. Ya. Perimbangannya adalah ya itu penangguhan ya, penangguhan selama masa ditempokannya begitu. Orang tadi tuh ya beli handphone dah sekarang, yang tadinya harganya 1 juta akhirnya menjadi 1,5 juta. Nah 1,5 jutanya ini nih tidak ada imbalannya namanya. Oh, orang bilang itu untuk bayar temponya. Tempo itu bukan harga. Tempo itu bukan harta gitu ya. Jadi nggak boleh dibayar. Orang tidak boleh membayar tempo gitu ya. Orang tidak boleh membayar tempo. Kalau mau membayar ya sama-sama harta ya. Nah, sama-sama seimbang begitu ya. Tapi kalau gara-gara ditunda, dikasih tempo, lalu penempoan itu harus bayar tambah begitu. Nah, penambahan itu namanya disebut dengan riba. Yang sekarang kan modelnya begitu semua ya. Kalau kita beli barang kredit kan begitu modelnya kan. Nah, maka dari awal jangan ngomong-ngomong masalah kalau tunai berapa, kalau kredit berapa gitu ya. Langsung saya mau kredit gitu ya, biar tidak terjadi ya perubahan harga jadinya begitu. Faqad zaharal farqu baina surataini, maka tunggu telah jelas perbedaan antara dua gambaran tadi. Intaha, demikian ya menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal. Wa qad qayyada syar'u, dan syar'u ya syara' yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syara' telah menetapkan adanya batasan. Ai sahibus syar'i, yaitu pemilik syariat, wa huwa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadal bai'a, penjualan ini, jual beli ini, al ma'ruf ya, yang dikenal, bi alati ta'rifi, dengan huruf ta'rif gitu, mestinya itu huruf ta'rif bukan alat ya, dengan huruf ta'rif, dengan huruf ma'rifat gitu maksudnya ya. Ai alladhi huwa fil ayati syarifati, yaitu yang ada pada ayat yang mulia ya, biquyudin, dengan batasan-batasan, bima yamna'ul fasada, dengan sesuatu yang menyebabkan ya pencegahan kerusakan, wa yuzilul harama, dan menghindari keharaman. Jadi tuh di dalam wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, tuh katanya Allah menetapkan kata al-bai'a dikasih alif lam, yang menjadikan kata al-bai'a itu menjadi ma'rifat gitu ya. Kalau ya isim di dalam Al-Quran atau dalam bahasa ya, itu dijadikan ma'rifat tetapi tidak punya sifat, tidak punya qayyid namanya ya. Nah itu maka dia akhirnya berlaku untuk umum kalau begitu. Nah untuk membatasinya nanti harus ada takhsis namanya ya. Kalau kita belajar usul fikih itu begitu. Contohnya yang paling gampang bagaimana? Wal asri ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Tuh ya. Demi masa sesungguhnya manusia, tuh ya. Al insan itu di situ dibentuk dalam ma'rifat ya, tetapi tidak punya sifat.
tidak punya batasan, tidak punya qaid. Insan yang mana gitu ya. Insan orang mana? Nggak ada juga. Insan kapan? Tidak ada juga. Berarti kalau gitu insan di mana saja dan insan kapan saja gitu. La fi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Nah, untuk membatasinya ini nih, insan yang bersifat umum itu dibatasi dengan ditaksis. Nah, semua manusia, kira-kira dirinya betul-betul dalam keadaan rugi. Nah, ada nggak yang beruntung gitu? Yang beruntung itu nanti yang ditaksisnya tadi itu. Nah, maka taksisnya itu menggunakan illa. Ya, illa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tadi di depan beritanya berita rugi. Manusia semua rugi. Nah, ada nggak yang beruntung? Nah, itu yang ditaksis yang setelah illa, ya. Illal ladzina amanu, yang beruntung satu orang yang beriman. Wa amilus shalihat, yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, berwasiat berpesan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan berwasiat berpesan kesabaran. 4 ini nggak boleh dipisahin karena taksisnya memang taksis full namanya, taksis menyeluruh gitu. Semua manusia merugi ya, kecuali beriman doang gitu misalnya, percaya kepada Allah tapi beramal tidak, salah juga ya. Semua manusia rugi, iman kepada Allah enggak, tapi amal baiknya banyak, salah, rugi juga itu ya. Manusia rugi, beriman terus beramal soleh tapi tidak tawasaw bil haqqi, rugi juga gitu. Manusia rugi, beriman, beramal, tawasaw bil haqqi, 3 udah, tawasaw bis sabri enggak, rugi juga jadinya gitu ya. Jadi 4 itu tuh enggak boleh ditawar-tawar, 4 harus ada gitu ya, supaya jadi orang yang beruntung, dan beruntungnya benar-beneran gitu, bukan untung. Kalau orang dagang kan yang namanya pulang untung apa namanya? Balik untung ya, mana ya? Itu kan masuk dalam kategori rugi gitu ya. Saya dagang modal 1 juta ya. Terus pas selesai dagang dapatnya 1 juta lagi. Balik modal ya, balik modal. Nah, balik modal bukan untung ya, balik modal rugi. Karena tidak ada keuntungan atas usaha kita. Itu kan yang tadi kita berdagang ya gitu. Nah, gitu tuh. Nah, sekarang kata ahallallahul bai'a begitu juga ya. Allah menghalalkan bai'a. Oh, berarti kalau gitu jual beli apa saja sebenarnya boleh. Nah, tapi ya katanya nanti di sini dengan ada kuyut ya. Kuyut itu nanti katakan apa semua jual beli halal gitu ya. Tapi kan ada jual beli minuman yang memabukkan, jual beli minuman keras, jual beli najis, jual beli jin lagi ada dulu ya. Jin dibeli, gimana nangkepnya tuh saya bingung ya kan. Serat terimanya gitu gimana gitu. Kalau nih saya beli sama Nain, lu jual handphone, iya. Ya, ini 12 juta, nih duit, ini handphone, kan enak terimanya kelihatan gitu. Lah kalau dia jual jin, saya beli jinnya tuh nerimanya gimana gitu. Ya, emang tuh jin bego banget apa ya, kita cekal gitu di kaki kabur gitu ya kan. Itu mah jin goblok kalau begitu tuh. Jin kaki lulus TK namanya begitu ya. Nah, jin lebih pintar daripada kita. Ada yang jual jin katanya ya kan. Nah, maka katanya Allah ya menjadikan kata al-bai'ah menjadi ma'rifat, lalu kemudian dibatasi ya keumumannya itu dengan sesuatu yang kemungkinan menjadi fasad serta menghilangkan hal-hal yang haram tuh. Misalnya karena hin Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tafriqi bainal amati wa waladiha. Seperti Nabi melarang menjual beli
dengan cara memisahkan antara budak dengan anaknya, alladzi lam yumayyiz, yang belum tamyiz, walau min zina, sekalipun anak budak perempuan itu dari zina, au kana majnunan, atau anak itu gila, qabla ifaqatihi, sebelum sadar. Nih, jual beli termasuk dilarang nih oleh Nabi. Itu dulu ya, nih masih ada budak dulu tuh. Jual beli budak di mana budak perempuan itu punya anak. Ya. Tapi yang dijual satu-satunya doang. Ya. Ini anak daripada budak tersebut, ya. Kalau budak tuh, kalau punya anak, anaknya budak walaupun bapaknya orang merdeka gitu, ya. Kan kalau budak kalau dimiliki oleh seseorang itu kan jadi milik dia. Tanpa nikah boleh disetubuhi. Kalau hamil, anaknya jadi budak lagi walaupun bapaknya merdeka gitu, ya. Kalau itu dijual, ya, sama yang punya nih, maka harus dijual dua-duanya. Kalau tuh budak punya anak dan anaknya belum tamyiz. Ya, nggak boleh memisahkan ibu dengan anak, ya, di mana anak tersebut belum tamyiz. Sama beli binatang begitu juga, ya, nggak boleh tuh beli binatang yang masih ibunya punya anak, yang anaknya masih nyusu, tuh nggak boleh, tuh dosa besar itu, ya. Mau beli kambing, ya, tuh ibunya aja tuh beli, anaknya buat gua gitu katanya, ya kan. Anaknya masih nyusu, ibunya dijual, nggak boleh. Kalau mau dijual semuanya. Jual anaknya saja kagak boleh, jual ibunya saja, induknya saja juga nggak boleh. Kalau anak tersebut, kambing tersebut misalnya masih nyusu, kambing ke sapi ke yang istilahnya masih berketergantungan dengan induknya dah, ya, itu nggak boleh. Lebih-lebih anak, ya, orang gitu. Kalau kambing dah, misalnya dipisahin sama emeknya gitu, ya, taruh aja di lapangan, bisa makan, ya. Tapi kalau anak orang, ya, ibunya kita jual gitu, lalu anaknya dipisahin, wah, udah kagak ada yang bisa diemin kecuali ibunya, kan begitu. Nah, jadi haram tuh jual yang begitu. Faya betulul bai'u al-masub bidzalika tafriqi, maka batal proses jual beli yang disertai dengan memisahkan antara anak dan ibu, ijma'an, menurut ijma'. Wa in radiyatil ummu, sekalipun ibunya setuju, ya, saya punya budak tersebut melahirkan, ya, saya mau jual ibunya aja, ya, ibunya mau nggak tuh dibeli sama orang? Mau. Terus tuh anak, terserah katanya, ya kan, saya nggak ngurusin anak saya gitu misalnya, ya, tetap aja nggak boleh gitu tuh. Ibunya demen gitu, ibunya mau, ya, dipisahin dari anaknya, ya, yang anaknya yang kasihan jadinya gitu, ya. Au abiqat, atau ibunya kabur, au kanat majnunatan, atau ibunya gila, ya, sama tuh, ya. Wifaqan lil Jalali al-Bulqini, sesuai dengan pendapat Jalaluddin al-Bulqini, fi surati baqil ummi, pada kasus, ya, kaburnya ibu, wa khilafan lil Adra'i, dan berbeda dengan Imam al-Adra'i fi surati junudiha, pada kasus, ya, gilanya ibu. Tadi dikatakan ibunya kabur. Nah, kalau ibunya kabur, pendapat pengarang kita sesuai dengan pendapat Imam Jalaluddin al-Bulqini. Kalau ibunya gila, itu berbeda dengan pendapat Imam al-Azra'i, ya. Itu harus ada pertimbangan khusus tuh kalau begitu, ya. Ini termasuk yang namanya, ya, yang namanya batasan-batasan, ya, di mana jual beli itu tidak seluruhnya bebas begitu aja. Termasuk tadi itu, ya, jual beli budak, ya, harus bersama anak-anaknya. Kalau anak tersebut, ya, itu bersama ibunya yang masih anak itu masih kecil, yang masih berketergantungan dengan ibunya gitu. Nah, artinya kan tadi Allah kan bilang, ya, Allah menghalalkan jual beli. Tuh, berarti mestinya semua jual beli halal dong kalau gitu. Enggak gitu, ya. Nah, halalnya jual beli
itu ada batasannya. Salah satunya tadi itu ya, dilarangnya jual beli budak di mana budak itu ada anaknya, kecuali dijual sekaligus ibunya dan juga anaknya. Begitu juga jual binatang yang masih nyusuin anaknya masih nyusu, itu termasuk nggak boleh juga itu ya. Kenapa? Ya nanti anaknya nggak ada yang bisa jagain, nggak ada yang bisa nyusuin, tuh seperti itu. Nah itu termasuk namanya qayyid ya, namanya qayyid, batasan. Liriayati, karena menjaga hakil waladi, hak walad ya, hak anak tersebut. Id audul abiqati, karena kembalinya budak yang kabur. Wa ifaqatul majnunati, dan sadarnya ya ibu yang gila tadi. Mutaraqibani ya, itu saling berkait. Kulla waqtin, pada setiap waktu. Afada dzalika Ibnu Hajar, demikian dijelaskan ya oleh Ibnu Hajar. Jadi anak itu masih berketergantungan dengan ibunya. Nah, kalau ibunya kabur, ya anaknya masih nungguin ibunya. Ibunya gila, mungkin anaknya nungguin ibunya supaya sehat, supaya sadar, tuh begitu. Apalagi batasannya, wa kahurmati bai'it ta'ami likafirin. Ya, seperti haramnya jual makanan bagi orang kafir, mukallafin yang mukallaf. Idza ulima, jika diketahui, auzunna, atau diduga, annahu yaquluhu nahara Ramadan, bahwa dia akan memakan makanan tersebut di siang hari di bulan Ramadan. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu i'anatun, termasuk menolong alal ma'asiyati, kepada perbuatan maksiat. Jadi kalau begitu, kalau kita dagang makanan di siang hari ya, jual kepada orang kafir aja haram tuh ya, apalagi jual kepada orang Islam. Yang dikhawatirkan nanti umat Islamnya kagak puasa, jual sama orang kafir aja kagak boleh gitu. Kalau di negara kita kan terbalik ya, orang Islam yang puasa harus menghormati orang non muslim yang tidak puasa. Peraturannya begitu tuh ya, luar biasa banget. Mestinya juga yang tidak puasa menghormatin yang puasa. Bagaimana? Ya salah satunya jangan makan di tempat yang terbuka gitu misalnya ya. Ini kagak ya. Orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa begitu ya. Luar biasa banget tuh negara kita aturannya kayak begitu. Nah, ya, ini bahaya benar nih ya. Itu kalau menurut kitab kita ini haram jadinya tuh ya. Jual makanan kepada orang kafir, dia kagak puasa kan, orang kafir kagak puasa kan ya. Orang kafir kagak puasa, kita jual tuh nasi sama dia di siang hari. Lalu kan dia pasti makan, emang dia orang kafir ya kan. Itu aja oleh kitab kita dibilang haram. Ya, bagaimana kalau kita jualnya kepada orang muslim? Kalau kita jualnya kepada orang muslim, ternyata dia beli nasi uduk siang-siang gitu. Wah ini jangan-jangan dia kagak puasa ini. Nah, kalau seandainya kita yang jual, dianggap kita nolongin dia di dalam berbuat maksiat, yaitu di dalam tidak maunya dia di dalam berpuasa gitu, ya. Nah, tapi memang sekarang banyak ilat nanti ya, perlu dipelajari kembali di dalam hal kita memutuskan perkara itu seperti itu. Kalau kita yakin ya emang orang banyak jualan ya sebelum waktu berbuka, kan memang ini kan namanya jualannya kan di siang hari nih, termasuk siang kan ya, asar kan tuh masuk siang juga namanya kan, belum waktunya berbuka begitu kan. Sulit rasanya kita bayangkan berbuka di waktu maghrib, belinya waktu maghrib juga gitu ya. Pas maghrib baru berapa gerobak beli.
ya kerepotan, kudu nungguin lama lagi, ya kan? Nah, kalau di sini mungkin karena jelas sekali ya, ya kepada orang kafir yang kemudian akhirnya dia makan di siang hari. Ini termasuk luar biasa banget nih pendapat ya kitab kita kayak begini nih ya, sebagai upaya pencegahan banget yang kayak begitu. Ini ya kalau seandainya demikian ini negara Islam nih, cakep banget nih ya. Artinya orang kafir itu betul-betul harus taat ya, menghormati orang Islam yang sedang berpuasa, itu begitu. Wa syurutin wa arkanin, dan syarat-syarat serta rukun-rukun la budda min muraatiha, yang harus untuk dijaga ya. Fala yasihul bai'u haitsu lam yakun dimniyan, ya, maka tidak sah jual beli sekiranya bukan berwujud sesuatu yang bersifat ya bil ijabi, dengan adanya ijab minal ba'i, dari penjual, au man yaqum maqamahu, atau yang menempati posisinya, walau hazlan, sekalipun bersenda gurau. Wa huwa ma yadullu ala tamliki, yaitu sesuatu yang menunjukkan proses kepemilikan bithamani dengan harga, dilalatan zahiratan, dengan pemahaman atau penunjukan yang jelas. Kabi'tuka, seperti aku menjual kepadamu, wa malaktuka, atau aku memberikan milik kepadamu, wa wahabtuka bikaza, dan aku memberikan kepadamu barang ini, gitu. Yang kayak gini nanti mungkin ya, itu pada penjualan yang sifatnya besar gitu ya, yang sifatnya besar. Kalau beli permen sugus pakai ijab kabul kayaknya repot juga. Beli garam, beli yang sifatnya kecil-kecil, ya udah, yang penting ada serah terima dengan harga ya yang pas, saling redo antar penjual dan pembeli, itu dinyatakan sudah selesai. Nah, yang menjadi permasalahan tuh kita adalah ketika kita membeli barang yang sifatnya langsung dimakan, kemudian baru makan dulu, kemudian baru dibayar. Nah, itu yang memang oleh mazhab Syafi'i juga itu dilarang gitu. Dikhawatirkan ya, dikhawatirkan habis makan gitu ya. Dikhawatirkan habis makan pengen juga ya. Misalkan kesukaan misalnya ya, mati. Terus karena saking kesibukannya itu ya, apa namanya, yang pingsan lah, apa jatuh, akhirnya seluruh proses pembayaran dilaksanakan sibuk dengan bawa korbannya itu kemana? Ke rumah sakit. Tolongin, bawa. Udah jalan aja dah ya. Kabur tuh orang akhirnya. Makanan belum dibayar, kesukakan, terus ya dibawa ke rumah sakit. 2 hari berikutnya mati. Nah, sementara bayaran makannya belum dibayar karena kesibukan. Ya, yang punya rumah sakit, yang punya rumah makan juga ketakutan begitu ya kan. Udah cepetan bawa gitu ya kan. Tanpa memperhatikan lagi ya bayaran yang sedang dimakannya tadi itu, yang sudah dimakannya tadi itu, yang kayak begitu kan boleh-boleh saja terjadi ya kan. Nah, maka yang benar itu ya makan lalu di saat itu juga bayar gitu ya. Artinya kita ada nih makanannya nih, kita udah unjukin ya, tempe, ayam, sayur, dan nasinya, lauk pauknya berapa nih? Oh, 25.000, bayar dulu ya. Nah, baru kemudian makan. Kalau udah makan mau kabur kayak begitu ya, udah dibayar tuh ya, makan terus langsung kabur, selesai, kita nggak ada urusan apa-apa ya. Kan sangat memungkinkan ada orang yang memang niatnya begitu tuh ya, makan sendok segala macam ya kan, cari dah posisi bangku yang dekat jendela ya kan, yang dekat pintu ya kan. Habis makan kabur gitu, bisa aja tuh yang kayak begitu. Nah, yang demikian ini akibatnya nanti ya terjadi gharar namanya ya, terjadi kerugian di
salah satu pihak atau adanya tipuan salah satu pihak. Wal qabulu, dan juga ada qabul minal mushtari, dari pembeli, auman yaqumu maqamahu, ya, dan orang yang menempati posisinya, walau hazlan aidan, sekalipun bercanda, ya dah gue terima, ya dah, ya gue jual gitu misalnya tuh, walaupun itu candaan-candaan kayak gitu tuh nggak dilarang, boleh begitu. Wa huwa ma yadullu ala tamalluki, ya, yaitu kalimat atau ucapan yang menunjukkan hak milik, ya, bisamani, dengan harga, dengan penggantian harga, dilalatan zahiratan, dengan ungkapan yang jelas, kashtara itu, nah diperbaiki nih harakatnya, jangan kashtari itu, kashtara itu, ya, seperti aku membeli, watamallaktu, dan aku menerima kepemilikan, waraditu, dan aku merelakannya. Jadi itu harusnya begitu tuh, ya, harus ada ijab dan qabul, ya. Boleh langsung pakai omongan, boleh juga dengan surat menyurat atau kwitansi yang sudah ditandatangani sebagai tanda persetujuan jual beli, itu juga bisa. Tapi yang baik, ya, ada serah terima lah, ada ijab qabulnya begitu. Wa kharaja bima lam yakun dimniyan, ya, al-bai'u ad-dimni, dan tidak termasuk dengan suatu akad yang bukan bersifat tersirat, ya, yaitu jual beli, ya, jual beli bersifat tersirat. Seperti ka'atiq abdaka anni ala alfin masalan, seperti merdekakanlah budakmu untukku dengan imbalan 1000, ya, misalnya. Fala yushtaratu fihi ijabun wa qabulun, maka tidak dibutuhkan, tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul. Bal yakfi fihi al-iltimas wal jawab, tapi cukup padanya adanya, ya, permintaan dan jawaban. Wa ka'annahu qala lahu bi'tuka thumma a'taqtuhu anka, ya. Seperti atau seolah-olah, ya, ia berkata kepadanya, aku membeli kepadamu, kemudian aku memerdekakannya dari dirimu. Ya, kalau dilihat dari contohnya sini, jual beli budak nih, ya, kemungkinan besar udah kagak ada yang kayak begini, karena perbudakan kan sudah dihapus, ya, dalam kenegaraan kita. Wa syartul ijab wal qabuli, syarat ijab dan qabul, ya, ijab dan qabul, serah terima, alla yatula faslun bainahuma urfan, ya, tidak boleh, ya, terpisah secara lama menurut kebiasaan. Sekali lagi, ya, yang ada ijab qabulnya kita anggap sebagai jual beli yang besar, gitu, ya. Ya, pokoknya di atas 10 juta kali begitu misalnya, ya. Nah, itu harusnya ijab dan qabul di saat uang diserahkan, barang diserahkan, nah itu ijab qabul, gitu, ya. Tidak boleh ijab qabul yang satu menyahkannya gitu, nggak bisa. Jadi kalau ada jual beli yang memang disuruh di situ dipersyaratkan adanya ijab dan qabul, harus, ya, nyambung, ya, dalam waktu yang singkat. Wa alla yatakhallalahu ma kalimatun ajnabiyatun, dan tidak boleh diselingi, ya, ucapan yang lain, walau mimman la yutlabu jawabuhu, sekalipun dari orang yang tidak dituntut jawabannya. Antara ijab dan qabul itu harus loss, ya, dari ucapan yang lain. Nah, jadi langsung saya terima, saya jual, saya beli, ya, saya bayar, dan misalnya begitu, nah itu harus langsung di situ. Kalau yang satu ngomong, ya, ini saya bayar, yang satu ngomong dulu begitu, ya, baru kemudian baik saya terima, itu katanya ijab qabulnya dinyatakan tidak sah, katanya. Wa in tala, ya, apabila panjang, apabila lama, bima yush'iru bil i'radi, dengan lama yang dianggap, yang dirasakan berpaling,
au takhallala bainahuma dalika, atau tercegah atau terselang antara keduanya hal tadi itu, lam yanaqidil bai'u, maka jual belinya dinyatakan tidak sah. Sawaun tafarraqa anil majlisi amla, sama saja kedua penjual pembeli tersebut berpisah di satu tempat di majelis amla atau tidak. Ini kalau kita ikutin cara Islam nih banyak banget nih ya jual beli kita yang kagak sah rasanya itu begitu. Ya, untunglah ada mazhab Imam Maliki itu yang boleh dikatakan memberikan kelonggaran dalam bidang jual beli, di mana beliau itu memberikan ya bahasanya kebolehan begitu ya, jual beli dengan ya yang kita kerjain itu misalnya beli makanan, makan dulu baru bayar. Terus hal-hal yang dianggap misalnya remeh-temeh begitu, itu nggak perlu ada ijab dan qabul gitu ya. Karena kan banyak model-model kayak gitu ya. Apalagi kita tidak selalu yang namanya belanja itu sesama umat Islam ya. Kita beli di swalayan memang tuh yang punya orang Islam tuh ya. Apa diajarin di situ ijab qabul pada waktu kita jual beli di situ. Mungkin yang kita beli harga barang-barang remeh-remeh, tapi bisa jadi kalau sekaligus beli banyak kan termasuk mahal juga jadinya. Ya. Misalnya ada orang yang satu keluarga itu kalau belanja gitu ya, setiap awal bulan tuh ya belanja itu beli sabun, beli beras ya. Pokoknya sebulan tuh itu dipenuhin dah tuh buat di rumahnya biar nggak belanja lagi. Ya, kalau beli sabun satu mungkin 10.000, iya kali harganya. Tapi ini dibeli sabun untuk 1 bulan. Beli beras untuk 1 bulan, beli minyak untuk 1 bulan, kan berarti banyak kalau begitu. Nah, itu seharusnya menurut aturan yang benar itu adanya ijab dan qabul, dan tidak boleh ijab qabulnya terpisah. Enggak sekedar hanya nyerahin barang dan uang doang gitu, seharusnya itu begitu. Wa alla yataghayyaral ijabu qabla al-qabuli, dan tidak boleh ada perubahan ijab sebelum adanya qabul. Wa ayyaqbala waqtal ijabi, dan ia harus menerima waktu adanya ijab tadi. Wa alla yakuna mu'allaqan, dan tidak boleh digantung illa fi nahwi, kecuali in kana milki, jika ini milikku, faqad bi'tukahu, maka sungguh aku telah menjualkannya kepadamu. Sesuatu yang kita jual belikan tidak boleh proses ijab kabulnya itu digantung gitu. Ini udah sepakat nih, saya manain mau beli handphone. Iya nih, nah ini gua mau jual handphone gua kalau ada geluduk. Kan konyol kalau begitu ya. Contohnya apa kira gitu. Gua mau handphone 2 nih kalau seandainya anak gua pulang, tuh begitu ya. Padahal hari itu udah setuju jual beli, tapi nungguin anaknya pulang. Nah, itu namanya mu'allaqun namanya itu yang begitu. Nah, kalau begitu ya bener kan jangan beli media aja, udah beli sama yang lain kalau begitu ya. Kalau mu'allaqnya itu yang terkaitnya itu waktunya cepet ya kan. Kalau nungguin lama ya akhirnya nggak bisa kebeli, nggak bisa kepake kalau begitu jadinya. Wa fi bi'tuka, dan juga dalam ungkapan aku jual atau aku beli kepadamu in syi'ta, jika kamu mau. Ya, nggak boleh tuh bahasa-bahasa tergantung kayak begitu ya. Kalau lu mau, kalau lu mau gue beli nih. Terus sebenarnya nggak boleh tuh begitu ya. Harus pasti ya orang yang mau jual dan kita mau beli. Wa la yakuna muaqqatan, dan juga tidak boleh ditentukan waktunya. Ini jual belinya kapan nih, harus jam sekian gitu misalnya. Nah, itu juga dilarang juga, nggak boleh. Wa ayyabqa kullu minhuma 'alal ahliyati, dan kedua orang tersebut masih berada dalam posisi ya orang yang mampu ila tamamil aqdi, sampai selesainya akad ya berlangsung, akad selesai. Artinya ahliyah itu mempunyai kemampuan yang benar. Saya dilayakkan, dipantaskan untuk jual beli. Pembeli, penjual, dua-duanya begitu juga. Nggak boleh pas lagi jual beli saya gila. Sebab jual beli antar orang gila
dengan salah satunya atau dua-duanya apalagi ya kan, itu enggak sah. Orang gila dua-duanya ya, tawar menawar, tanah lu mau dijual enggak? Iya, nah jual sepengki berapa, 1 miliar. Nah yang punya duit, iya dah kalau gitu gue beli dah tanah lu sepengki 1 miliar. Lah kan gila ya, benar kok gitu ya, beli tanah sepengki seharga 1 miliar ya, orang gila namanya ya kan. Nah itu nggak boleh tuh yang kayak begitu jadinya ya. Wa ayatakallama syahsus sawa'un kana qabilan au mujiban. Dan sosok atau pelaku transaksi harus mengucapkan kata ijab dan kabul sama saja keadaannya sebagai penerima atau sebagai orang yang menyerahkan ya. Jadi harus diucapkan saat itu juga. Ini kalau kita pakai nih ya emang cakep banget, tapi kenyataannya sih memang ketika kita jual beli lebih kepada saling memahami deh kalau begitu ya. Bihaitu yasma'uhu min man biqurbihi, di mana bisa didengar omongannya oleh orang yang di dekatnya. Wa illam yasma'hu sahibuhu, sekalipun tidak didengar oleh yang tidak mendengarnya. Wa yakunu alima dzalika bi'alamin aw bihamli rihin ilaihi, dan keadaan dirinya mengetahui hal itu dengan pemberitahuan atau dengan sebab terbawa angin kepadanya. Itu ya, hal-hal yang sedemikian ini memang persyaratan yang sangat luar biasa sekali. Kalau seandainya ini memang menjadi persyaratan yang bisa disepakati dan diterapkan, itu penjual belian cakep banget tuh seperti itu ya. Ya tapi karena kita sekarang ini udah ya banyak bentuknya yang saling memahami antara penjual dan pembeli ya, tidak mungkin apabila kita sudah berhadapan antara dua orang itu ya, itu tiba-tiba misalnya kabur, tiba-tiba gitu misalnya, walaupun mungkin terjadi, tetapi yang demikian itu sangat kecil kejadiannya. Kan adanya ijab kabul ini diharapkan betul-betul kejadiannya terlaksana dengan baik ya, adanya kemauan dari dua belah pihak, si penjual dan pembeli, untuk melakukan transaksi gitu. Nggak boleh saya ngasih duit sama Nain tanpa sepengetahuan Nain, lalu HP-nya saya ambil. Saya tahu dan dia juga tahu ya, harga HP dia itu 1 juta gitu ya, saya kasih sih harganya 1 juta. Tapi tanpa sepengetahuan dia mau jual atau tidak mau jual, saya ambil aja ya HP-nya. Tapi duit saya kasih taruh di situ ya. Dan memang harganya 1 juta, benar begitu ya. Tiba-tiba HP-nya saya ambil, dia kagak tahu, tapi duit saya taruh di situ. Benar tuh, kagak salah ya. Harga yang dijual memang harga HP 1 juta. Tapi saya belinya tanpa sepengetahuan dia. Itu nggak boleh. Makanya di situ tuh ya adanya ijab dan qabul, agar saya menyerahkan uang sepengetahuan Nain ya menyerahkan barang, saya melihatnya, saya menerimanya begitu. Sehingga benar-benar terjadi ya apa namanya, saling redho, saling senang antara dua belah pihak. Ya, ditambah tentu barang yang dijual ya barang yang bagus, barang yang tidak rusak dan lain sebagainya. Termasuk nanti ada yang disebut dengan hak opsi ya. Hak opsi itu hak memilih untuk melaksanakan jual beli atau tidak. Nah, itu nanti dalam Islam tuh ada lagi tuh. Ada yang bilang selama dia ada di majelis yang sama atau diberi tangguh selama 3 hari. Nah, ini saya beli ya handphone ente ya. Tapi bisa enggak ya kasih waktu 3 hari, kalau ada apa-apa saya balikin. Oke. Nah, itu namanya opsinya di situ tuh. Ya, ikhtiar, waktu khiyar namanya ya. Oke nih, saya bayar ya. Besok selama 3 hari saya pakai, tapi kalau ada rusak saya kemari lagi. Gitu ya. Itu termasuk khiyar tuh namanya. Biasanya dalam jual beli seharusnya hak khiyar itu, hak opsi tersebut harus ada. Kalau sekarang kan kita kagak ada hak khiyar begitu tuh. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Peraturannya begitu kan ya? Itu peraturan yang dalam agama Islam itu salah banget yang kayak begitu ya. Sebab bisa jadi kita salah beli ya, bisa jadi yang dibeli rusak misalnya ya. Pokoknya kalau udah keluar dari posisi
dari tempat itu biasanya udah nggak mau tuh si penjual untuk mengganti kembali. Sekali-sekali coba dah beli di tempat-tempat ini, di counter-counter gitu tuh, misalnya HP itu misalnya, beli HP yang 1,5 juta ada begitu misalnya, atau 3 jutaan begitu ya kan, pulang terus balik lagi ke situ lagi tuh ya, mau pulangin ke, mau batal ke, udah total tuh nggak bisa Pak ya kan, kalau mau harganya kurang, padahal baru dibawa pulang doang tuh. Saya pernah tuh kejadian kayak begitu ya kan, ternyata yang dibeli yang beli istri salah belinya ya kan, akhirnya balikin lagi nggak mau ya, kecuali harganya kurangin ya, sampai 500 ribuan tuh, cuman hitungan menit di rumah karena saya lihatnya salah, pulangin tuh ya kan, nggak bisa yang begini, balik lagi udah nggak boleh ya, ditukar ya. Itu kan perjanjian yang menyesatkan banget, padahal tidak ada kerusakan, tidak ada apa begitu ya kan. Nah, yang demikian ini nih di dalam ajaran agama Islam itu tidak bisa diterima. Islam tuh memberikan keuangan yang sangat luar biasa. Ya, sehingga selagi orang tersebut memang diakui kejujurannya, barang tersebut adalah barang yang memang yang tadi dibeli di sini dengan tanda-tanda yang sesuai dengan bukti yang ada begitu ya, tidak terjadi cacat yang baru, tidak terjadi kerusakan yang lain, itu seharusnya masih bisa ya, hak opsi itu dijalankan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin wa syara'atul hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum